Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah metode penelitian, yaitu dosen pengampu Kang Mulyawan, yaitu tugasnya menganalisis 10 skripsi dan 10 jurnal artikel. Di sini saya mengambil yang pertama dari skripsi Diana Saprina Kholida, yaitu dengan judul Upaya Guru Pendidikan Islam dalam Menerapkan Budaya Sekolah untuk Membentuk Karakter Peserta Didik melalui Kurikulum 2013 di SMAN Gedangan Sidoarjo. Tahun 2022, lokasi SMAN Gedangan Sidoarjo, jenjang SMA, pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan ataupun simpulannya yaitu A. Yang pertama, terdapat 6 karakter yang dibentuk oleh guru PAI melalui pembelajaran kurikulum 2013. Di antaranya adalah berbudi luhur, kedisiplinan, kejujuran, intelektualis, humanis, dan toleransi. Usaha yang dilakukan guru PAI dalam menerapkan budaya sekolah di SMAN Gedangan Sidoarjo dengan berbagai metode, yaitu metode group teaching, konseptual teaching, dan pemberian tugas yang mengarah pada pertumbuhan karakter peserta didik. Yang kedua itu ada dari Masni, upaya guru PAI dalam membina perilaku keagamaan peserta didik di SMAN Kaluku Kabupaten Mamuju. Tahun 2019, lokasi SMAN Kaluku Kabupaten Mamuju, jenjang SMA, pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan dan simpulan upayanya yaitu melakukan pembiasaan perilaku keagamaan yaitu diantaranya pembiasaan sholat duhur berjamaah, membaca Al-Quran, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan mengucapkan salam dan sopan santun kepada orang lain. Kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi oleh guru PAI dalam membina perilaku keagamaan di SMAN Kaluku yaitu kurangnya kesadaran diri sebagai peserta didik dan menerapkan perilaku keagamaan. Yang ketiga yaitu ada dari Rohmatul Hasanah yang berjudul Upaya Guru dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa pada saat pembelajaran daring di MI Darut Taqwa Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Tahun 2022, lokasi MI Darut Taqwa Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, jenjang SD sederajat ataupun MI, pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan ataupun temuan, pada saat pembelajaran daring siswa kelas 5A di MI Darut Taqwa menunjukkan sikap kurang disiplin. Kenapa? Hal ini dilihat dari kurangnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Adanya anggapan dari siswa bahwa pembelajaran daring itu sama seperti liburan. Nah, itu temuan ataupun simpulan dari skripsi ketiga. Skripsi keempat yaitu dari Siti Norsaidah yang berjudul Upaya Guru PAI dalam Membina Siswa Kelas 10 di SMA PGRI Pulang Pisau. Tahun 2018, lokasi SMA PGRI Pulang Pisau, jenjang SMA, pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan dan simpulan, faktor pendukung dan penghambat upaya pembinaan keagamaan siswa di SMA PGRI Pulang Pisau yaitu faktor keagamaan di SMA PGRI Pulang Pisau adalah sebagai berikut. Upaya dan semangat guru PAI yang cukup tinggi dalam membina keagamaan siswa. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan keagamaan siswa selalu didukung oleh kepala sekolah yang selalu bersedia membantu, terutama untuk biaya. Skripsi yang
kelima yaitu dari Dewi Yulianingsih, upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran di SMK Negeri 2 Arga Makmur. Tahun 2019, lokasi SMK Negeri 2 Arga Makmur, jenjang SMK pendekatan kualitatif. Simpulan, setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran di SMKN 2 Arga Makmur, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran di SMKN 2 Arga Makmur yaitu dengan absensi selanjutnya ditindaklanjuti pemanggilan dengan mengulang-ulang baca Al-Quran. Siswa diambil 15 menit untuk tadarus mengaji sebelum memulai materi dan diadakannya ekstra kulikuler jam tambahan sesudah pulang sekolah. Skripsi yang keenam yaitu dari Linda Silviana, upaya guru pendidikan agama Islam dalam memotivasi belajar siswa pasca pembelajaran online di SMP Negeri 3 Kaur. Tahun 2022, lokasi SMP Negeri 13 Kaur, jenjang SMP pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap upaya guru pendidikan agama Islam dalam memotivasi belajar siswa pasca pembelajaran online di SMP Negeri 13 Kaur, disimpulkan bahwa dari hasil observasi dan wawancara dengan guru PAI SMP Negeri 13 Kaur, upaya guru PAI di SMP Negeri 13 Kaur ini dinilai sudah sangat baik dan memiliki cara sendiri dalam memotivasi belajar siswa pasca pembelajaran online. Yang ketujuh yaitu ada skripsi dari Dina Primarianti, upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di SMP 20 Bandar Lampung. Tahun 2021, lokasi SMP N20 Bandar Lampung, jenjang SMP pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan, upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar pada masa pandemi COVID-19 yaitu guru menggunakan aplikasi media pembelajaran seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Form, Zoom Meeting, dan aplikasi pembantu lainnya. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat dan menarik. Guru bekerja sama dengan orang tua, memantau pembelajaran anak di rumah, memberikan motivasi belajar kepada siswa, dan mengadakan evaluasi pembelajaran. Yang kedelapan yaitu ada dari skripsi Sartika, upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN Kaliabang Tengah 7 Bekasi Utara. Tahun 2016, lokasi SDN Kalibang Tengah 7 Bekasi Utara, jenjang SD pendekatan kualitatif. Simpulan, melalui pembiasaan yang dalam hal ini memicu aspek efektifnya, karena aspek efektif diperoleh melalui proses internalisasi, yaitu suatu proses ke arah pertumbuhan batiniah siswa, sehingga siswa akan lebih menyadari akan artinya suatu nilai yang terkandung dalam suatu pelajaran agama Islam. Yang kesembilan yaitu dari Dina Primarianti, upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di SMPN 2 Bandar Lampung. Tahun 2021, lokasi SMPN 20 Bandar Lampung, jenjang SMP pendekatan kualitatif. Simpulan, upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar pada masa pandemi COVID-19 yaitu guru menggunakan aplikasi media pembelajaran seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Form, Zoom Meeting, dan aplikasi pembantu lainnya. Skripsi yang ke-10 yaitu ada dari Muhammad Roni, upaya guru dalam meningkatkan akhlak siswa Madrasah Ibtidaiyah. Tahun 2022, lokasi Madrasah Ibtidaiyah, jenjang Madrasah Ibtidaiyah pendekatan kualitatif. Simpulan, dalam berperilaku sehari-hari siswa kelas 6 MI Nur Musola Surabaya masih banyak hal yang harus diperbaiki tentang akhlak mereka, mulai dari akhlak terhadap guru, akhlak terhadap pencipta Nabi Muhammad, akhlak terhadap Nabi Muhammad SAW, teman sebaya, masyarakat, sampai akhlak terhadap lingkungan hidupnya. Banyak di antara siswa kelas 6 MI Nur Musola Surabaya bergurau saat salat, berbicara dengan gurunya dengan bahasa kurang sopan, membuli teman sebayanya, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan kualitas akhlak siswa kelas 4 MI Nur Musola Surabaya
masih lemah sehingga harus ada upaya dilakukan untuk meningkatkan akhlak siswa kelas 4 Aminur Musola Surabaya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis dari 10 jurnal. Yang tadi 10 skripsi, yang selanjutnya yaitu 10 jurnal. Artikel jurnal. Yang pertama yaitu dari M. Dahlan dan Rizka, upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan keaktifan belajar peserta didik pada pembelajaran jarak jauh tahun 2021, lokasi MTS Darul Ihsan dan MTS Madlul Anwar, jenjang MTS pendekatan analisis deskriptif studi kasus ataupun kuantitatif. Simpulan berdasarkan dari hasil uraian sebelumnya, maka dapat dikemukakan temuan penelitian terkait upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan keaktifan peserta didik pada pembelajaran jarak jauh, yaitu pertama, membuat grup WhatsApp. Dengan adanya grup WhatsApp dapat mempermudah peserta didik dan guru dalam berkomunikasi dan melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Kedua, memotivasi peserta didik. Dengan memotivasi peserta didik, seorang guru akan mudah mempengaruhi semangat dan minat belajar peserta didik. Yang kedua yaitu ada dari Rapi Derajat M. Hidayat Ginanjar Unang Wahidin, yaitu dengan judul upaya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam meningkatkan presentasi akademik peserta didik pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti tahun 2019, lokasi SMN 4 Bogor, jenjang SMA pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan pertama, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penelitian terhadap guru PAI dan budi pekerti di SMA Negeri 4 Bogor yang berkaitan dengan upaya guru PAI dan budi pekerti adalah memberikan motivasi kepada peserta didik, menanamkan kedisiplinan pada peserta didik, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu ada artikel jurnal dari Narsi Raja Idrus Sere Saddam Hussein, upaya guru pendidikan agama Islam dalam menyikapi dampak negatif penggunaan internet tahun 2019, lokasi Muhammadiyah Kecamatan Huamu Kabupaten Seram bagian Barat. Pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan dampak negatif penggunaan internet pada siswa kelas 7 di MTS Muhammadiyah Amaholu Kecamatan Humaul Kabupaten Seram bagian Barat antara lain siswa ketagihan bermain game online, siswa tidak konsentrasi terhadap materi pelajaran di kelas, malas belajar, malas mengerjakan sholat 5 waktu, malas pergi mengaji, malas membantu orang tua di rumah, dan banyak sekali yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada artikel jurnal yang ketiga yaitu dari Narsi Rajai Idusere Saddam Hussein, upaya guru pendidikan agama Islam dalam menyikapi dampak negatif penggunaan internet tahun 2019, lokasi Muhammadiyah Amahulu Kecamatan Huamaul Kabupaten Seram bagian Barat, jenjang MTS pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan dampak negatif penggunaan internet pada siswa kelas 7 di MTS Muhammadiyah Amahulu Kecamatan Huamaul Kabupaten Seram bagian Barat antara lain siswa ketagihan bermain game, siswa tidak konsisten terhadap materi pelajaran di kelas, malas belajar, malas mengerjakan sholat 5 waktu, malas pergi mengaji, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada dari Hasnatul Mutmainah, upaya guru PAI dalam peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik di SMAN Bojonegoro. Tahun 2018, lokasi SMAN Bojonegoro, jenjang SMA pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan upaya guru PAI dalam peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik di SMAN Bojonegoro yaitu melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik, mengoptimalkan kesiapan peserta didik dan menerima materi, melakukan analisis dan evaluasi setiap pembelajaran menggunakan bahasa persuasif, menambahkan berbagai pendekatan, menumbuhkan penghayatan dan semangat pengamalan terhadap ajaran agama. Dan yang kelima yaitu ada dari Siti Satriani, peranan guru pendidikan agama Islam dalam membiasakan siswa salat berjamaah.
Tahun 2019 lokasi SMP Negeri 20 Bulukumba, jenjang SMP pendekatan analitik ataupun kualitatif. Simpulan berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Peranan guru pendidikan agama Islam dalam membiasakan siswa salat berjamaah adalah dengan melalui pendekatan keteladanan, praktek pembiasaan di masjid sekolah serta nasihat-nasihat agar senantiasa siswanya tetap melaksanakan salat berjamaah. Yang keenam yaitu adalah dari Roni Irawan Ajahrak, upaya guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Hasyim Asy'ari Kota Batu. Tahun 2019 lokasi MTS Hasyim Asy'ari Kota Batu, jenjang MTS pendekatan kualitatif. Simpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa dibagi menjadi dua macam. Pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa, diantaranya adalah kondisi fisik, kesehatan mental, dan kesehatan tubuh, serta sifat pembawaan dari setiap peserta didik seperti halnya inteligensi, minat, dan bakat. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal yang ketujuh, Hasanul Mutmainnah, upaya guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik di SMN Bojonegoro. Tahun 2018 lokasi SMN Bojonegoro, jenjang SMA pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan, upaya guru PAI dalam peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik di SMN 1 Bojonegoro, yaitu melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada identitas dari Siti Halimah, upaya guru dalam membantu pembentukan akhlak anak di Rodatul Atfal Bypass Rodlatul Jannah Kota Malang. Tahun 2019 lokasi Rodlatul Atfal Bypass Rodlatul Jannah Kota Malang, jenjang RA pendekatan kualitatif. Simpulan, pendidikan selain RA, PAUD, dan TK juga memiliki tujuan yang sama, yakni mengajarkan pembentukan dasar akhlak agar menjadi manusia yang sempurna. Jalur pendidikan Rodlatul Atfal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4 tahun sampai 6 tahun. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal yang ke-9 dari Eis Rashidah, upaya guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak peserta didik di TPQ Al-Ajam Pekanbaru. Tahun 2019 lokasi TPQ Al-Ajam Pekanbaru, jenjang MA pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan, dalam pembentukan akhlak peserta didik, tidak semua peserta didik mudah untuk diarahkan. Ada beberapa peserta didik yang susah untuk diarahkan ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal yang ke-10 dari Budi Hadi Yunanto Subandi Muhammad Kharis Padillah, yaitu dengan judul upaya guru dalam pembentukan akhlak melalui pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di MAN 1 Lampung Tengah. Tahun 2021 lokasi MAN 1 Lampung Tengah, jenjang MA pendekatan deskriptif kualitatif. Simpulan, upaya guru dalam proses pembentukan akhlak melalui pengembangan kecerdasan spiritual di dalam pembelajaran di kelas dimulai dari perencanaan visi misi serta tujuan yang hendak dicapai, kemudian membudayakan perilaku Islami sebagai wujud dari pengembangan kecerdasan spiritual seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, berdoa sebelum mulai pelajaran. Mungkin hanya itu presentasi analisis 10 skripsi dan 10 jurnal dari saya, Muhammad Syekh Sanusi, dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 51, mata kuliah metode penelitian. Terima kasih kepada Kang Mulyawan dan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.